video kali ini saya akan mereview webinar Agritech 1 dengan tema Pembangunan Pertanian Era New Normal, Menjaga Eksistensi untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen. Di sini saya tidak dapat melampirkan bukti sertifikat dikarenakan pada saat itu saya tidak dapat bergabung dalam Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Nurfaranila, NIM 1910321034. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Angkatan 19. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SP.MP. Berikut penjelasannya. Menurut Profesor Dr. Bustanul Arifin, perekonomian Indonesia mulai melambat. Hal ini dikarenakan adanya COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya kinerja segala bidang kehidupan, khususnya perekonomian secara nasional maupun internasional. Perekonomian Indonesia pada kuartil 1 2020 hanya 2,97%. Padahal PSBB baru diterapkan April 2020. Pertumbuhan akan lebih rendah pada kuartil 2 2020. Selanjutnya, pertumbuhan pertanian rendah 0,02%, perdagangan 1,60%, konstruksi 2,90%, dan pertambangan 0,43%. Berdampak bagi kinerja perekonomian. Selanjutnya, pangsa pertanian telah mengecil 12,84%, industri kecil 19,98%, sektor jasa tumbuh, keuangan asuransi 10,67%, informasi komunikasi 9,81%. Selanjutnya, transformasi struktural perekonomian masih belum mulus. Penggunaan teknologi modern dan peningkatan nilai tambah pertanian perlu menjadi norma baru pasca pandemi COVID-19. Berikut adalah diagram pertumbuhan ekonomi dan pertanian Indonesia. Jika diamati, perekonomian Indonesia menurun sangat drastis. Sebagai negara agraris, sektor pertanian sangatlah menunjang perekonomian Indonesia. Akan tetapi, pada diagram pertumbuhan sektor pertanian juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dengan adanya penurunan sektor agraris, maka akan terjadi krisis pangan. Keadaan yang terjadi di saat mewabahnya COVID-19 maka akan berdampak pada sektor pangan dan pertanian. Setelah berakhirnya COVID-19, maka dari itu perlu adanya rekomendasi dan reposisi kebijakan. Adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal terbagi dua fase, yaitu yang pertama antisipasi dan mitigasi krisis pangan, dan yang kedua pola baru on-farm, off-farm, dan agroindustri. Realokasi APBND untuk mitigasi risiko krisis pangan, bansos petani dan lapisan 40%, dan inisiatif kerelawanan masyarakat. Pembenahan sistem logistik, distribusi dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit, CAS jadi norma baru. Integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguatan kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan iptek, teknologi data dan informasi, pemanfaatan e-commerce, agregator dan marketplace untuk meningkatkan skala usaha. Tantangan bergeser ke supply side. Pembangunan agroindustri atau peningkatan nilai tambah dapat bervisi regional, desa ke kota, dan comply Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian. Menurut Dr. Insinyur Evita Solihahani, MP, Strategi Pendidikan Pertanian dalam Era New Normal. COVID-19 menjadi pelajaran birokrasi di dunia global. Pemerintah dipaksa berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan.
Pemerintah tidak sekedar mengatasi pandemik yang makin darurat ini, tapi juga untuk antisipasi strategi perencanaan dan pembangunan ke depan. Menurut Presiden Joko Widodo, menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru, atau new normal, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19, sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. Terdapat 4 unsur penting dalam strategi perguruan tinggi pertanian dalam menghadapi keadaan new normal setelah COVID-19 berakhir, yaitu yang pertama, Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran dengan segera melakukan perubahan kurikulum dengan menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah offline dan online. Media baru akan mengubah bentuk pendidikan, proses pembelajaran melalui internet. Selanjutnya, penelitian. Tema-tema penelitian mengarah pada kajian-kajian yang terkait dengan dampak COVID-19 dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, pengabdian. Melakukan edukasi kepada masyarakat petani tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh petani di era normal baru ini. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, surplus atau penyediaan fasilitas sebagai media pembelajaran di universitas. Yang keempat, pendanaan yang cukup dan tidak terlalu memberatkan mahasiswa. Menurut Insinyur Hadi Sulistyo, MSI, dampak COVID-19 di sektor pertanian yaitu belum meratanya distribusi. Hal ini diakibatkan terbatasnya ruang gerak petani dalam menjual hasil taninya ke daerah lain. Kelebihan suplai di tingkat petani sehingga menyebabkan harga jatuh. Hal ini diakibatkan hasil tani yang melimpah tidak sejalan dengan pendapatan masyarakat dan kemampuan membelinya. Terbatasnya modal usaha untuk musim tanam. Pasar berkurang akibat pembatas mobilitas, jam operasional pasar, jam kerja restoran, dan tutupnya kantor. Penurunan penghasilan dan penurunan daya beli petani. Masalah di semester 1, ketidakpastian distribusi. Masalah di semester 2, ketidakpastian produksi. Menurut Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo, MS, pertanian kita saat ini, terutama pertanian pangan pokok, relatif dengan faktor-faktor produksi yang intensif, meskipun sangat bervariasi. Biaya faktor produksi yang berubah tentu akan sangat mempengaruhi intensitas dan produktivitasnya. Perubahan terjadi bisa berasal dari banyak sebab, misalnya gangguan dan sumbatan transportasi, tidak lancarnya kredit untuk pertanian, biaya modal, suku bunga, nilai tukar. Semua perubahan dapat mengakibatkan mahalnya faktor-faktor produksi pertanian. Gangguan rantai pasok faktor produksi. Umumnya, gangguan di sisi produksi dan penawaran ini mendahului guncangan di sisi permintaan. Meskipun tenaga kerja di sektor produksi, usaha tani tidak terpengaruh langsung, akan tetapi kesehatan petani menjadi bagian yang harus diperhatikan agar produktivitas kerja tidak menurun. Berikut adalah transmisi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan. Pemaparan dari Endang Rahman Hakim. Dalam keadaan seperti saat ini yang menuntut masyarakat untuk melakukan social distancing, dibutuhkan media teknologi informasi sebagai e-commerce untuk mewadahi para petani dalam menjual hasil tani dan menghubungkan petani dengan konsumen. Salah satunya adalah aplikasi TaniHub. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.